Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa ni'matillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah sehingga kita semua bisa hadir, bisa bermuwajahah ing dalam majelis mugi-mugi mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita teruskan kajian minggu yang lalu, yaitu tentang memakan barang yang haram. Dalam kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Ma safara orah lelungan sopo ahadun wong siji talibal harami hale goleki barang haram. Masyian hale mlaku sikil illa kana syaitanu qarinahu. Illa kana kejaba dadi sapa asyaitonu syaitan qarinahu dadi koncone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bepergian, barang siapa yang mencari rizki, barang siapa yang bekerja, talibal harami untuk mencari rizki yang haram, untuk bekerja memperoleh rezeki yang haram. Masyian dengan berjalan kaki. Barang siapa yang dia bekerja keluar dari rumah tujuannya untuk mencari rezeki yang haram dengan cara berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu. Maka setan akan menjadi temannya
Ketika kita bekerja keluar dari rumah tujuannya hanya untuk mencari rezeki yang haram, maka kita ini berteman dengan setan, dikoncoi karo setan. Wala raqiban illa kana rodifahu. Dan apabila dia bekerja keluar dari rumah, rokiban dengan mengendarai kendaraan, dengan naik mobil, dengan naik sepeda motor, ya dengan naik sepeda pancal, illa kana rodifahu, maka setan akan berboncengan dengannya. Ya. Ketika kita bekerja mencari rezeki yang haram, maka kita akan berteman dengan setan. Setan menjadi teman kita. Ketika kita mencari rezeki yang haram dengan cara mengendarai kendaraan, naik mobil, naik sepeda, naik sepeda motor, naik becak, dan lain sebagainya, maka setan itu akan bersama dengan kita, gonceng dengan kita. Ya, dalam artian apa? Ya kita selalu ditemani dengan setan. Karena apa? Karena tujuan kita mencari rezeki yang haram. Wala jama'alan orang ngumpulaken sopo ahadun wong siji malan ing harta haroman kang haram, dan dia hanya bertujuan untuk mengumpulkan rezeki yang haram. Ya, dia tidak berniat untuk mencari rezekinya Allah itu dengan cara yang haram. Ya, mencuri, menipu, berbohong. Ya. Yang penting dia mendapatkan rezeki dengan cara apapun. Ya. Dengan cara apapun, walaupun dia mencari rezeki itu dengan cara membohongi orang lain, mencelakakan orang lain, dengan cara merugikan orang lain. Yang penting dia mendapatkan rezeki. Yang penting dia mendapatkan uang. Yang penting dia menjadi orang yang kaya. Walaupun dia mencari rezekinya dengan cara yang haram. Illa akalahu kejaba mangan hu ing barange bondo sapa asyaitonu setan, wala nasiyalan ora lali sapa ahadun wong suwiji bismallahi ta'ala ismallahi ta'ala ing nyebut asmane Gusti Allah taala indal jima'i nalikane jima. Maka rezeki yang dicari dengan cara yang haram itu akan dimakan oleh setan. Ya tidak ada keberkahan, gak ono barokai, masih oleh duit akeh, harta yang melimpah, tapi cepat habis. Ya. Tidak ada keberkahan di dalam rizkinya. Yaitu karena dia mencari rezeki dengan cara yang haram, dibarengi dengan setan, ditemani oleh setan, dia bergoncengan dengan setan. Illa akalahu asyaiton. Dan rezeki yang haram itu dimakan oleh setan, tidak berkah. Wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i. Dan ketika dia berhubungan dengan istrinya, berhubungan suami istri tanpa menyebut namanya Allah, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Illa syarakahu kejaba nyertai sapa wong, illa syarikahu kejaba nyertai hu ing wong sapa asyaitonu setan fi waladihi ing dalem anake.
Ya, ketika dia berhubungan suami istri tanpa berdoa, mengucapkan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika berhubungan suami istri akan menjadi anak yang tidak baik, menjadi anak yang tidak soleh, tidak solihah. Ya. Karena apa? Karena proses berhubungan suami istri itu disertai, dibarengi dengan setan. Ya. Anaknya menjadi anak yang nakal. Disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji males, ya, dinasehati mendelik, ya, matanya melotot, ya. Karena orang tuanya ketika berhubungan suami istri tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak ini barokai setan, diewangi ambik setan. Jadi nih hasilnya anak iya koyok setan, nggak gelem ngaji, nggak gelem sholat, nggak gelem poso, ya. Disuruh kebaikan tidak mau, diperintah oleh orang tua dia selalu menentang. Ya. Karena apa? Karena orang tuanya ketika berhubungan suami istri tidak mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum, nimbrungo hum ing iblis. Wasyarikhum, nimbrungo iblis hum ing anake Adam. Fil amwali ing dalem bondone, ing dalem pira-pira bondone, wal auladi lan pira-pira anake, wa'idhum lan weneono janji sapa setan hum ing anake Adam. Ya. Katanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ikut sertalah, nimbrungo, ewangono fil amwali di dalam hartanya, wal auladi dan di dalam anak-anaknya, wa'idhum dan berilah mereka janji-janji palsu, janji-janji manis. Ya. Ya, karena apa? Karena dia melakukan sesuatu pekerjaan tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut nama Allah. Ya, padahal mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim aja enggak mau, lupa. Ya. Lupa, terburu dengan nafsu. Ya. Oyok-oyokan. Ya. Ya Aliyu, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal harami. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima sholatnya seorang hamba. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah bila wudu'in, apa tanpa melakukan wudu. Ya. Sholat tidak akan diterima oleh Allah bila kita tidak melakukan wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena wudu termasuk syarat sahnya sholat. Ya. Kita mau sholat tapi belum wudu, nggak berwudu, ya nggak sah sholatnya. Karena wudu termasuk syarat sahnya sholat. Ya. Ketika sholatnya tidak sah, ya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Wala sodakotan minal harami, dan tidak akan diterima sodako seseorang minal harami dari barang yang haram. Ya. Sodakonya tidak akan diterima oleh Allah ketika dari barang yang haram.
rizkinya haram, uangnya haram, mencarinya dengan cara yang tidak baik, merugikan orang lain, berbohong kepada orang lain, menipu, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Walaupun niatnya itu untuk bersedekah, sodako, bersedekah ke masjid, bersedekah ke yayasan yatim piatu, memberikan fakir miskin, ya percuma, tidak diterima oleh Allah. Karena hasilnya dari hasil yang haram, tidak baik. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi. La yazalu, tiada henti. Sopo al mukminu wong mukmin fi ziyadatin, tambah terus meningkat fi dinihi ing dalem agamane. Ya. Tiada henti bagi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, agamanya itu akan selalu meningkat, bertambah terus, mundak-mundak terus. Ya. Malam yakulil haram, selagi dia tidak memakan barang yang haram. Ya. Imannya akan bertambah, meningkat, ya, selagi dia tidak memakan barang yang haram. Waman faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang berpisah dengan ulama, tidak mau mendekat dengan ulama, tidak mau mendekat dengan para kiai, para habaib, dia menjauh, dia tidak mau mengaji, dia tidak mau belajar untuk menuntut ilmu, mata kolbuhu, maka akan menjadi mati hatinya. Hatinya mati. Karena apa? Karena dia jauh dari ulama, dia jauh dari para kiai, para habaib, memisahkan diri, nggak mau datang untuk mencari ilmu, nggak mau datang untuk mengaji, ya, nggak mau mendekat kepada para ulama, para orang-orang yang soleh. Nabi bersabda, barang siapa 40 hari dia tidak berkumpul dengan ulama, dia tidak duduk dengan para ulama, dengan para orang-orang yang soleh, maka akan membuat hatinya itu mati, kaku. Karena apa? Karena para ulama, para orang-orang solihin itu termasuk seseorang yang mempunyai atau dititipi nur dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita jauh dari guru-guru kita, tidak mau silaturahim kepada seorang guru, jauh kepada para ulama, para kiai, para habaib, nggak mau kita mendekat, maka hati kita akan mati. Wa'amiya, lan dadi buta an taatillahi ta'ala, saking taat kepada Allah. Ya. Hatinya buta, dia tidak akan taat kepada Allah, dia tidak akan mau menjalankan perintahnya Allah. Karena apa? Karena hatinya mati. Ya. Dia tidak akan merasa kehilangan ketika dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun dia tidak sholat, ya enak-enak saja, santai. Ya. Seakan-akan sholat itu bukan suatu ibadah yang wajib kita lakukan. Ya kayak nggak ada apa-apa. Ya. Karena apa? Karena mati hatinya. Wa amiya ta'atillahi ta'ala, dan dia buta untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
buta mata, buta hati, repot. Ya. Kalau orang sudah buta mata, buta hati, dia tidak akan mengingat kepada Allah. Ya. Yang diingat hanya selalu urusan dunia dan meninggalkan urusan Allah. Dia jauh dari Allah, dia jauh dari Rasulullah, dia tidak mau berkumpul dengan para ulama, gak mau mendekat dengan para ulama, dan itulah yang akan membuat hati kita ini mati, ya, mati. Ya Ali, wahai Ali, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla, lan ora ngalalaken sapa man halalahu ing halale Al-Qur'an, walam yuharrim, lan ora ngaromaken sapa man haramahu ing harame Qur'an, kana ono sapa man minal ladzina setengah saking golongane wong akeh nabadzu kang buak sapa man kitaballahi ing kitabe Allah wara adzuhurihim ing burine gegere alladzi. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dia sering membaca Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an, walam yuhillalahu, ketika Al-Qur'an menghalalkan justru dia mengharamkan. Ketika Al-Qur'an iki melarang, justru dia melakukan. Walam yuharim haramahu, dan ketika Al-Qur'an ini berkata haram, dilarang, maka dia menghalalkan. Al-Qur'an berbicara dilarang, maka dia mengerjakan. Ya. Minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a dzuhurihim. Orang yang seperti ini bagaikan membuang Al-Qur'an di belakang punggungnya. Seakan-akan dia melempar Al-Qur'an, membuang Al-Qur'an berada di belakang punggungnya. Karena apa? Karena Al-Qur'an berkata haram, dia menghalalkan. Al-Qur'an melarang, dia mengerjakan. Begitu juga sebaliknya, walam yuharrim haramahu, ketika Al-Qur'an ini Allah berfirman haram, enggak boleh kita kerjakan, justru kita melakukan, menghalalkan. Ya, orang yang seperti ini ibaratkan dia membuang Al-Qur'an, melempar Al-Qur'an di belakang punggungnya. Ya. Gak menghargai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi, karena hatinya sudah mati. Parah, kalau hati sudah mati itu akan sulit untuk dihidupkan. Sulit dinasehati, sulit untuk disembuhkan. Ya. Bagaimana mau sembuh? Karena hidayah Allah itu kita tidak menunggu hidayah. Kita harus mencari. Ya. Hidayah itu tidak harus ditunggu. Kita yang mencari hidayah dari Allah. Ya. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada para ulama, para kiai, para orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar hati kita ini menjadi lunak, menjadi hidup. Ada yang menasehati ketika kita berbuat salah, ada yang membantu ketika kesusahan, ya, ada permasalahan, ada yang bisa menyelesaikan, ya. Itu, ya. Nabi bersabda, ya, ada satu hadis, waman mata hammazan lammazan mulakkiban linnas kana alamatuhu yaumal qiyamah ayyusammiyahullahu alal khurtum
mingkila syafataini. Waman mata barang siapa yang mati. Hamazan ketika hidupnya selalu menghina orang lain. Lamazan merendahkan orang lain. Mulakiban merasa dirinya itu paling hebat, paling mulia. Linnasi kepada semua manusia. Ya. Kana alamatuhu yaumal qiyamah. Nanti kelak di hari kiamat ayyusammiyahullahu alal khurtum min kila syafataini. Maka lidahnya akan dipotong menjadi dua. Karena apa? Karena semasa hidupnya dia menghina orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, merasa dirinya paling hebat, paling mulia di antara manusia. Ya, kelak di hari kiamat di hadapan Allah lidahnya menjadi dua, dipotong menjadi dua. Itu akibatnya. Makanya kita jangan sampai sehebat apapun kita, perbuatan kita, jangan sampai kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, mencaci maki orang lain. Karena apa? Karena kita sibuk untuk mencari aib seseorang. Kita sibuk mencari kejelekan orang lain, tapi lupa dengan aib diri kita sendiri, lupa dengan kejelekan diri kita sendiri. Kita fokus dengan kejelekan orang lain, tapi kita tidak fokus dengan kejelekan diri kita sendiri. Padahal diri kita ini banyak kekurangan, ya banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini termasuk nasihat buat kita. Termasuk motivasi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, menjadi orang-orang yang baik, menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini ya kajian ini. Apabila ada jamaah ya, atau teman-teman yang hadir mau sharing, mau bertanya, ya silakan. Ya, sambil menikmati kopi, nggak apa-apa. Sambil dinikmati kopinya, minum kopi, ya, sambil rokokan, ya, santai. Ya kita lanjut. Apabila dari jamaah ya, tidak ada yang ditanyakan, ya, apabila ada yang bertanya, mau ditanyakan, monggo silakan diisi di kolom komentar. Nanti dari jamaah yang online bisa tanya, silakan ketik di kolom komentar, nanti kita respon, kita jawab semampu diri kita. Ya, apabila ada kekurangan atau kekhilafan, ya kami mohon maaf. Kita hanya insan biasa, ya sama-sama belajar, sama-sama ingin memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat. Kita akhiri kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah, sehat wal afiat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.